Pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan hendaknya tidak berkecil hati. Metode bayi tabung merupakan salah satu yang bisa ditempuh. Namun bagaimana sebenarnya proses bayi tabung itu? Secara medis, proses bayi tabung disebut in vitro fertilization atau IVF. Kehamilan yang terjadi diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh, yaitu di dalam sebuah tabung. Serangkaian prosedur berbeda dengan kehamilan pada umumnya, di mana proses pembuahan terjadi di dalam tubuh. Pada bayi tabung memiliki beberapa prosedur tertentu. Biasanya prosedur bayi tabung dilakukan setelah konsumsi obat-obatan. Tindakan bedah atau inseminasi buatan tidak mampu mengatasi masalah ketidaksuburan. Metode bayi tabung terdiri dari serangkaian prosedur yang terdiri antara lain merangsang tubuh wanita dengan suntik hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus, pengujian melalui tes darah atau ultrasound untuk menentukan kesiapan pengambilan sel telur. Sebelumnya, pihak wanita juga akan diberikan suntikan yang akan membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan memulai proses ovulasi. Selama prosedur pengambilan sel telur, dokter akan mencari folikel dalam rahim dengan menggunakan bantuan USG. Sel telur kemudian akan diambil dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki rongga. Prosedur ini berlangsung sekitar 30 menit hingga 1 jam. Sebagian wanita diberikan obat pereda nyeri sebelum dilakukan prosedur tersebut. Namun bisa juga diberikan obat penenang ringan hingga dibius total. Sel telur segera dipertemukan dengan sperma pasangan yang harus diambil pada hari yang sama. Kemudian disimpan di dalam klinik untuk memastikan perkembangannya maksimal. Setelah embrio hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, maka embrio akan dimasukkan ke dalam rahim. Dokter akan memasukkan semacam tabung penyalur yang disebut kateter ke dalam vagina hingga sampai ke dalam rahim. Untuk memperbesar kemungkinan hamil, 3 embrio umumnya ditransfer sekaligus. 2 minggu setelah transfer embrio, maka pihak wanita akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Kapan dibutuhkan proses bayi tabung? Untuk sebagian wanita berusia di atas 40 tahun, disarankan sebagai metode untuk mengatasi infertilitas atau tidak subur pada wanita. Selain itu, beberapa kondisi yang kemungkinan menyebabkan sulit hamil dan disarankan menggunakan prosedur bayi tabung seperti gangguan pada tubuh falopi atau rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur, gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur minimal, endometriosis, produksi sperma dengan kuantitas yang rendah, masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim, alasan dari masalah ketidaksuburan yang tidak diketahui, memiliki risiko penyakit keturunan. Dengan metode IVF, sel telur yang sudah dibuahi dapat di-screening kode genetiknya untuk mencari masalah genetik tertentu. Setelah embrio dinyatakan tidak memiliki risiko penyakit yang dapat diturunkan, dapat ditanam pada rahim. Mempertimbangkan risiko. Proses bayi tabung tetap memiliki risiko yang harus dipertimbangkan oleh pasangan suami istri. Salah satu risiko yaitu saat prosedur pengambilan sel telur, mungkin terjadi infeksi, pendarahan atau menyebabkan kerusakan pada usus atau organ lain. Ada pula risiko dari obat-obatan yang digunakan untuk menstimulasi ovarium yaitu sindrom hiperstimulasi ovarium. Efek yang dirasakan beragam, mulai dari kembung, kram, atau nyeri ringan, sembelit, penambahan berat badan,
hingga rasa sakit yang tak tertahankan pada perut. Efek yang berat harus ditangani di rumah sakit, walaupun biasanya gejala hilang ketika siklus ovarium selesai. Selain itu, masih ada beberapa risiko lain dari prosedur bayi tabung, yaitu risiko keguguran, kehamilan kembar jika embrio yang ditanamkan ke dalam rahim lebih dari satu, kelahiran prematur, dan bayi berat lahir rendah, kehamilan ektopik atau di luar rahim, bayi lahir dengan cacat fisik, stres karena prosedur bayi tabung dapat menguras tenaga, emosi, dan keuangan. Faktor penentu keberhasilan. Ada beberapa faktor yang turut menentukan keberhasilan prosedur bayi tabung. Usia wanita merupakan salah satu faktor utama. Usia optimal dari wanita untuk keberhasilan proses bayi tabung yaitu sekitar 23-39 tahun. Dengan persentase tertinggi adalah di bawah usia 35 tahun. Namun, tingkat keberhasilan kehamilan bayi tabung bergantung pada sejumlah faktor termasuk sejarah reproduksi, usia ibu, penyebab infertilitas, dan faktor gaya hidup. Faktor lain seperti penggunaan metode terapi alternatif untuk meningkatkan kesuburan juga diduga dapat mempengaruhi keberhasilan program bayi tabung. Namun hal ini masih butuh diteliti lebih lanjut. Untuk menjalankan prosedur bayi tabung demi kehamilan perlu memperhatikan berbagai faktor secara medis dari pasangan tersebut. Kesiapan finansial juga tak kalah penting, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk prosedur bayi tabung relatif tinggi. Bayi tabung merupakan salah satu program kehamilan yang tergolong efektif, mengobati ketidaksuburan hingga akhirnya mencapai kehamilan. Konsultasikan dengan dokter untuk informasi bayi tabung yang Anda perlukan.